Sepeninggal Patrick Kluivert, PSSI tak kunjung menunjuk pelatih untuk memimpin timnas Indonesia. Manajer timnas yang juga anggota Exco PSSI, Sumarji, mengonfirmasi bahwa tidak ada rapat Exco yang dijadwalkan untuk membahas pelatih timnas Indonesia. Dikutip dari laman kompas.com, Sumarji menyebut belum ada undangan rapat Exco untuk membahas pelatih baru. PSSI harus segera menentukan siapa arsitek timnas pengganti Kluivert. Meski turnamen besar baru nanti di 2027, tetapi kurang dari sebulan lagi, agenda FIFA Matchday sudah menanti. Meski hanya sekadar uji coba, poin dari FIFA Matchday berguna untuk mendongkrak ranking FIFA timnas. Rumor pun merebak terkait sosok potensial menakodai JIZ dan kawan-kawan. Salah satu nama yang masih menggema untuk menggantikan Kluivert adalah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. 아니, 저는 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그럼 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 아니, 같은 조건이고 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. Meski peluang terbuka, memperkerjakan kembali Shin Tae-yong tak semudah membalikan telapak tangan. Karena Mbak Cynthia dalam sepak bola tidak mudah untuk mengembalikan situasi di tim yang pernah kita tinggalkan. Apalagi ada cerita nggak sedap, duka-duka nggak sedap. Kan Exco kita kan nggak selamanya, nggak semuanya bercerita baik tentang FPI. Shin Tae-yong kini dikabarkan masuk bursa pelatih Thailand bersama kompatriotnya yang pernah melatih Vietnam, Park Hang-seo. Sementara di tanah air, sejumlah kandidat ramai dibicarakan publik. Pertama tentu nama Shin Tae-yong yang pernah melatih timnas. STY secara terang-terangan sudah membuka hati jika tawaran itu datang. Lalu ada Jesus Casas, mantan pelatih Irak dari 2022 sampai 2025 yang meraih juara Piala Teluk 2023. Selanjutnya ada Timur Kapatse, yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya adalah asisten pelatih Fabio Cannavaro. Terbaru ada Frank de Boer, mantan pelatih Inter Milan pada 2016 dan timnas Belanda dari 2020 sampai 2021. Di tengah panasnya bursa pelatih timnas, kini publik menunggu keputusan PSSI memilih pengganti Patrick Kluivert. Harapannya, pelatih baru nanti bukan sekadar nama besar, tetapi punya kualitas mendongkrak prestasi timnas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nama pengganti Patrick Kluivert belum juga diumumkan PSSI. Apakah PSSI sedang berhati-hati atau memang sulit mencari penggantinya? Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Hai Firzi, selamat malam. Halo Teh Priska, selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Mas Firzi kayaknya kok masih burem banget siapa sih calon penggantinya Patrick Kluivert. Padahal kan 20 hari lagi udah FIFA Matchday. Ya udah FIFA Matchday November ya. Dan setelah pengumuman satu-satunya pengumuman federasi terkait pemberhentian kerjasama dengan Patrick Kluivert, kita belum dengar apa-apa lagi soal dari mereka. Beberapa kali memang Pak Erick Thohir tampil di depan publik, depan media, tapi itu kapasitasnya sebagai Menpora, bukan sebagai PSSI, dan beliau tidak mau menjawab hal-hal terkait federasi ya. Dan ini pemisahan ini menurut saya benar juga harus dilakukan, tapi ini jadinya tidak ada clarity nih. Bahkan di media pun kita juga belum lihat lagi sosok yang seharusnya tidak ikut hengkang ya, kayak Alexander Zwiers, Om Simon Tahamata. Ini juga kita belum lihat lagi di mana mereka, apa mereka termasuk dari gerbong yang pergi atau tidak. Seharusnya tidak, tapi Alex Pastoor dalam wawancaranya di media Belanda dia bilang semua pergi. Nah, semua ini siapa? Kita belum tahu. Ini belum membicarakan soal pelatih baru. Dan juga kalau kita lihat selama ini ya, apa yang telah dilakukan federasi, biasanya clarity itu jelas ya. Kita mau lawan siapa di FIFA Matchday itu sudah tahu, biasanya lebih dari sebulan sebelumnya. Ini kita pelatih juga belum ada, dan lawan yang akan kita hadapi juga kita belum tahu ya. Pertandingan itu tanggal 20 November nanti. Jadi masih banyak tanda tanya seputar federasi, Teh Friska.
Apa kalau waktunya singkat begini mungkin nggak ya cari pelatih definitif gitu? Apa caretaker aja Ya, secara logisnya? iya. Menurut saya sih dengan waktu yang mepet seperti ini, unlikely kita akan mendapatkan, mencari mungkin bisa, tapi mendapatkan pelatih yang definitif itu perlu waktu. Dan kita tahu, kita kan nggak merencanakan mengganti, setahu saya ya, kita nggak merencanakan mengganti Kluivert secepat itu, karena harapannya tentu timnas bermain baik di ronde 4 qualifiers, dan kemudian lanjut kita main di round 5 qualifiers, which is yang akan main bulan depan. Ya. Tapi sekarang kondisinya berubah dengan cepat. Timnas tidak hanya kalah 2 kali, tapi cara timnas kalah yang membuat mungkin federasi harus memutus cepat sang pelatih. Kalau kita lihat track recordnya Alexander Zuirs ya, sebenarnya kalau membicarakan calon pelatih nih, kalau kita mulai bicara calon pelatih, Zuirs itu ketika jadi dirteknya Jordania tahun 2019 sampai 2024, dia itu punya suka merekrut pelatih dari berbagai area ya. Pertama dia merekrut pelatih Belgia, kemudian dia merekrut pelatih Irak, terus kemudian 2 kali merekrut pelatih asal Afrika Utara dari Maroko, dan terakhir Jamal Selami ini yang membawa timnas mereka ke Piala Dunia, dan juga ya itulah sehingga dan juga finalis dari Piala Asia ya. Sehingga kita harus tunggu nih seperti apa. Tapi time frame ya kalau menurut saya terlalu tergesa-gesa apabila kita memastikan pelatih baru untuk di FMD November, karena urgensinya bukan di FMD November. Urgensinya adalah nanti ketika kita masuk ke tahun baru, mempersiapkan diri untuk Piala AFF 2026 dan juga Piala Asia terutama ya, Ya, emang untuk kalau tahun depan. putus tiba-tiba itu paling bikin pusing. Tapi kan ingetnya biasanya sama mantan. Cinta lama bersemi kembali sama STY itu masih mungkin atau enggak sih kalau dirimu lihat? Ya kalau netizen kan pasti ujung-ujungnya ke sana ya. Karena yang paling dekat sebelum Ya. Kluivert ya STY. Ya, ya memang dukungan netizen pasti besar ya terhadap Coach Shin ya. Cuman kita juga harus ingat ini adalah tim yang benar-benar berbeda dari ketika Shin misalnya pertama memimpin timnas ini di round 1 qualifiers ya. Ketika itu hanya ada 4 pemain naturalisasi. Tapi pada match lawan Irak, pemain lokal kita tinggal tersisa 2 ya, Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya yang tampil sebagai starter. Kemudian 4 dari 5 squad yang turun dari bangku cadangan adalah pemain-pemain yang bermain di Eredivisie Belanda. Dengan kerjasama yang kita bangun bersama KNVB dan juga JFA, menurut saya ya ada chance kita mungkin melihat ke depan ya, karena seperti yang Bang Wesley bilang aja, kita mengharapkan hasil-hasil yang sama seperti kalau misalnya Coach Shin balik. Tapi saya pikir nggak seperti itu, karena dinamikanya akan berubah. Beda juga ya. Akan berubah dengan tim yang ada sekarang, akan berubah baik hubungan horizontal atau vertikal juga dengan federasi, sehingga tidak menutup kemungkinan, tapi menurut saya kita juga harus lihat nih seperti apa strategi yang dimainkan federasi ke depannya, karena kita perlu clarity itu juga sih, apakah ke depannya akan mencari pelatih baru dari yang berhubungan dengan KNVB atau sepak bola Belanda. Seperti itu sih, Fris. Kita kan memang cari clarity ya soal siapa yang jadi pelatihnya. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, kayaknya off the record-nya juga susah banget ditemuin. Apakah memang belum ada pelatih yang didekati oleh federasi, atau federasi sangat berhati-hati karena melihat tekanan dari supporter di tengah kekecewaan baru kita rasakan bersama, Mas? Ya, bisa ada tekanan dari supporter, tentu itu berpengaruh, karena tekanan supporter wajar ya, karena kita di round 4 mainnya memang tidak seideal itu. Tapi dengan catatan ya, para pemain kita kan juga berbeda banget kondisinya dari ketika bermain di September 2024 misalnya di Arab Saudi terakhir kali. Kita Ole baru kembali dari cedera panjang, dia jauh dari kata fit. Tom Hai juga tidak preseason bersama Persib. Eliano juga turun dari Liga Belanda ke Liga Indonesia. Shane dan Sandy juga turun dari Liga Eropa ke Liga Thailand. Jadi ini kondisi tim sebenarnya changing ya, ada transisi menurut saya, ada pergeseran. Beberapa pemain lagi membiasakan juga mereka bermain di liga yang baru dan dengan gaya bermain yang baru. Jadi itu adalah suatu kombinasi yang pada akhirnya
menghasilkan penampilan seperti yang kita lihat di Jeddah kemarin. Mungkin dalam situasi ideal timnas akan bermain lebih bagus dari itu, tapi kita tidak dapat jaminan ideal itu. Sehingga pelatih sekarang akan menemukan tim yang lagi jati dirinya berubah, Teh Friska. Jati diri berubah dalam artian bahwa setengah lebih tim ini lagi berganti liga di mana mereka bermain, dan juga jati diri yang akan diterapkan Patrick ini kan baru setengah terwujud ya, lagi dalam proses terwujud, terus habis itu dicabut lagi tiba-tiba. Nah, apakah kita akan lanjutkan identitas bersama Patrick, atau kita akan balik ke identitas 3 back bersama Coach Shin yang telah sukses sebelumnya dalam kondisi pelatih sebelumnya. Nah, ini ada 2 area yang akan dilakukan, yang bisa ditempuh oleh siapapun pelatih baru itu. Jadi federasi akan milih kemana, melanjutkan usaha Patrick Kluivert dan cara bermain yang ekspansif dan lebih bermain di 4 back itu, atau balik ke skema defense counter yang bermain 3 back seperti dulu lagi. Karena namanya masih gelap, jadi kita boleh dong tebak-tebakan ya. Kira-kira siapa yang paling potensial? Apakah misalnya Frank de Boer yang banyak disebut juga sekarang, atau mereka yang memang lebih dekat dengan Asia? Ada Kapatze misalnya, ataupun Jesus Casas, atau siapa? Ya, lucunya karena kita pasti akan head to head dengan Thailand ya. Thailand juga lagi mencari pelatih baru. Dan ini akan membuat dinamika kawasan makin seru nih. Kalau misalnya apalagi gosipnya ada Coach Shin juga di situ salah satunya ya, Fir. Iya, Coach Shin jadi masuk diskusi di sana. Kalau misalnya kita ngincar Kapatze, ternyata Kapatze duduk bersama Thailand, ternyata itu kan juga akhirnya membuat perubahan ini, persaingan kita makin panas. Tapi menurut saya Kapatze akan ikut timnas dulu, ke timnasnya mereka, ke Piala Dunia dulu, karena dia udah membawa timnas Uzbekistan ke Piala Dunia. Masa ketika turnamen sebenarnya dia cabut? Menurut saya sih dia akan tetap bersama tim ya, walaupun dia bilang memang dia senang kalau dikaitkan dengan Indonesia, tapi itu mungkin siklus baru setelah Piala Dunia 2026, dan bagi kita itu akan terlalu telat karena kita perlu pelatih yang udah ready ketika Piala Asia 2027 dimainkan. Mungkin Jesus Casas nama yang bagus, tapi we'll never know. Sejauh ini masih banyak rumor-rumor di balik layar. Tidak enak banget memang status menggantung untuk timnas. So apa sih sebenarnya yang bisa tidak enak. yang bisa wise, yang bisa secara bijak diputuskan federasi dalam kondisi seperti ini? Kan pemain juga sudah mengorbankan banyak hal, pindah ke warga negaraan, beradaptasi di Indonesia. Masa sih akhirnya kayak begini doang? Iya betul, kita tahu apa yang telah mereka tempuh ya, dan sejauh ini sih mungkin memang baiknya adalah FM di November menurut saya tetap pakai interim coach ya. Baik itu mungkin pelatih lokal kita yang punya kemampuan lebih gitu, kayak Tavares, mungkin sebagai dia stopgap ya, penambal di posisi untuk November. Baru setelah itu Desember mencari. Yang penting PSSI mencari pelatih yang cocok dengan karakter dan tim ini, dan apa yang ingin dimainkan oleh timnas ke depannya. Dan apa yang ingin dimainkan ke timnas ke depannya, seharusnya kalau kita udah punya sekarang direktur teknik itu juga harus melihat tim ini di liga juga harus bermain sistem yang sama, sehingga ada continuity itu, ada kelanjutan soal identitas bermain sepak bola Indonesia. Identitas bermain sepak bola Indonesia seperti apa aja kita masih menanti nih, karena terakhir adalah Villanesia yang udah lama juga nggak diupdate gitu. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita punya misalnya blueprint sepak bola Indonesianya udah lama, kita bisa ngikutin blueprint itu. Dalam artian jalurnya udah ditentukan, kita hanya cari siapa drivernya. Tapi kan jalurnya sendiri juga kita masih ngawang-ngawang nih. Ya mainnya counter defense counter, apa lebih dominan 4-2-3-1 seperti itu. Jadi masih ada mismatch lah di sini. Selama ini masih di misteri, kita akan ketemu terus buat dialog kayaknya ya Mas Firzi. Thank you so much buat waktunya. Analis sepak bola Firzi Idris sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, thank you.